Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat Islam dan iman sehingga kita masih bisa menghirup udara walaupun kita masih di tengah situasi wabah corona ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kezaliman hingga zaman yang diterangi oleh iman dan Islam. Sobat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sudah datang di hadapan kita. Miliaran umat muslim di dunia kini memasuki bulan suci tengah situasi pandemi Covid-19 ini. Ramadan akan terasa berbeda. Kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan rata-rata ditunda. Tetapi akankah kita tidak bisa memeriahkan bulan suci Ramadan ini walaupun kita sedang di tengah-tengah Covid-19 ini? Jawabannya insya Allah bisa. Walaupun ada sebagian negara yang melarang kita untuk beribadah demi menyelamatkan nyawa yang berada di sekeliling kita, bagi umat muslim, kita tidak dapat ikut sholat berjamaah, berbuka puasa bersama dengan kerabat selama Ramadan adalah tantangan emosional, frustasi dan terasa asing bagi kita. Bulan suci Ramadan adalah masa kebersamaan secara fisik dan spiritual. Keduanya adalah akar dari bulan suci dan terbentuknya menjadi nostalgi karena tradisi dan ritual kita. Bahkan yang biasanya tidak mengklarifikasi diri mereka sebagai muslim yang taat, merasa tertarik pada Ramadan karena perasaan kebersamaan dan komunitas itu menjadi tertanam di dalam diri kita sejak kecil. Para sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah cara kita memeriahkan bulan suci Ramadan di tengah Covid-19 ini. Yang pertama adalah menggunakan teknologi sebaik-baik mungkin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Umar kepada umat muslim, bahwasannya jadikanlah TV, HP, internet dan alat-alat teknologi lainnya sebagai pelayan dan pembantu untuk agamamu. Jika tidak, maka alat-alat itu akan merusak dirimu, sedangkan engkau akan tertawa karena tidak menyadarinya. Ia hanya merusak hatimu, pikiranmu, akhlakmu, akalmu tanpa engkau menyadarinya. Seperti umat agama lain, umat muslim sekarang menggunakan teknologi untuk menghadapi tantangan beribadah di saat lockdown ini. Dan penggalangan dana untuk zakat pun mungkin juga dilakukan lewat platform digital. Dan semuanya itu kita aplikasikan dengan teknologi sebaik-baik mungkin. Dan walaupun di saat-saat lockdown ini, pandemi Covid-19 ini, kita juga wajib berlomba-lomba dalam memeriahkan bulan suci Ramadan ini. Seperti yang berada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatum muwaliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblatnya masing-masing yang menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam mencari kebaikan, dan Allah
akan mengumpulkan kalian di yaumil akhir kelak nanti. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, memberi buka puasa. Seperti yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mataluhum kamatalil ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya itu seperti 7 biji benih, ya di mana setiap biji benih itu 7 bulir, dan 7 bulir itu sama dengan 100 biji, dan 100 biji itu Allah ganjarkan pahala bagi yang dihendaki olehnya. Sungguh Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar. Itulah indahnya berbagi. Apalagi berbagi itu dilakukan di hari yang fitri nanti. Selain menargetkan hati, selain mengeratkan hati, juga banyak keutamaan berbagi dapat mengobati hati dari cinta duniawi. Sebab terlalu larut dalam kecintaan duniawi dapat memalingkan jiwa dari kelalaian kepada ilahi dan tidak akan takut akan akhirat nanti. Dengan berbagi berarti seseorang telah mampu menelan sifat egoisme dalam diri, sebab dapat menarik simpati masyarakat. Berbagi dapat mengikat hati antara orang kaya dan masyarakat dengan ikatan yang kuat, penuh keimanan, penuh kecintaan dari kita dan saling menolong. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mungkin mohon dimaafkan. Saya akhiri sampai sini pertemuan kita. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.